Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersama-sama dengan kita pagi ini ada beberapa orang yang mungkin baru bersama-sama dengan kita, juga beberapa di antaranya sudah pernah, tapi mungkin belum diperkenalkan. Saya persilahkan berdiri Pak Edi Barus, silakan dari Pamulang. Ya, silakan duduk kembali Pak. Terima kasih boleh bersama-sama dengan kita. Pak Han, rombongannya sudah pernah diperkenalkan semua ya? Oh mudah. Oke, Pak Han dan tim silakan berdiri. Oke. Ini yang akan menolong kita untuk hari ini berlatih bersama pemberitaan Injil. Yang sudah mendaftar silakan, yang belum mendaftar tapi mau ikut boleh juga. Kita akan perhatikan beberapa pengumuman dan warta jemaat berikut ini. Bapak Ibu Saudara, peserta acara di gedung gereja dihimbau mengenakan masker, ya, sifatnya himbauan, sifatnya anjuran, tidak wajib, tapi untuk keamanan kita bersama. Hari ini setelah kebaktian akan ada pelatihan pemberitaan Injil Minggu 30 Juli 2023 setelah kebaktian. Yang belum mendaftar silakan daftar ke Pak Diki atau Bu Yulia, yang sudah silakan hadir, yang belum mendaftar tapi mau ikut boleh juga silakan. Kita rindu semua berlatih, nanti melaksanakannya ya masing-masing ya. Yang berikutnya, hari ini juga akan ada rapat panitia Natal diadakan hari Minggu 30 Juli 2023 jam 7 malam via Zoom. Mohon panitia Natal menyiapkan usulan rencana kerjanya. Berikut ini panitia Natalnya. Penasihat Pendeta Aryo Basuki, penanggung jawab Bapak Bagya Syurian, Ketua Saudari Diesnita Naomi, Sekretaris Ibu Trivena Mulyawardani, Bendahara Ibu Dian Ikesari. Acara Bapak Bagya Syurian sebagai koordinator dengan anggota Saudara Eren Kristus, Saudara Damasaka dan Bu Retno Marhiningsi. Konsumsi Ibu Purwanti koordinatornya, anggota Ibu Yulia, Ibu Sri Kadarsi, Ibu Ellen, Ibu Neneng. Keamanan dan perizinan Bapak Dinar koordinatornya, anggotanya Bapak Daniel, Bapak Diarso, Bapak Suroso. Perlengkapan Saudara Boyzai koordinatornya, anggota Bapak Bayu, Saudara Yoga, Bapak Nanan. Dekorasi koordinator Saudara Tristan, anggota Saudara Antoni, Bapak Sugeng. Dokumentasi dan multimedia Saudara Eren, Bapak Bagyas, Bapak Rudi. Doa, seksi doa Bapak Awi koordinatornya, anggota Bapak Halumuan. Dana koordinator Ibu Rahayu, anggota Bu Kris dan Ibu Krisnawati. Nama-nama yang sudah saya sebutkan nanti jam 7 malam ada rapat Zoom panitia Natal rapat perdana. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, keluarga Bu Esther Sri Salamah mengundang jemaat untuk hadir, seluruh jemaat untuk hadir dalam kebaktian penghiburan mengenang almarhum Bapak Legiran pada hari Kamis 3 Agustus jam 7 malam di gereja. Kalau dulu waktu di rumahnya di Cilengsi, beliau mengharapkan banyak orang hadir, tapi ternyata mungkin karena rumah jauh, pekerjaan dan lain sebagainya tidak banyak orang hadir. Diharapkan dengan mengadakan di gereja akan banyak yang bisa hadir. Jadi mohon Bapak Ibu Saudara bisa hadir, itu jam 7 malam, mungkin yang pulang kerja bisa langsung ikut bersama-sama menghibur, menguatkan keluarga Bu Esther Sri Salamah. KPW Depok akan bersekutu di rumah Ibu Tini Widayati hari Minggu 6 Agustus jam 5 sore. Firman Tuhan Bapak Rudi Patmanto, membawa acara Saudari Liana, pemain musik Pendeta Aryo dan Bapak Bagyas Yurian. Doakan dan hadiri ibadah syukur ulang tahun GGBI dan ulang tahun Republik Indonesia Sabtu 12 Agustus 2023 di Gereja Baptis Indonesia Jatinegara jam 9.30. Bapak Ibu Saudara lihat pembicaranya itu sudah dikenal ya. Ya, jadi tapi kalau Bapak Ibu Saudara tidak mau datang juga tidak apa-apa ya. Kalau mau datang puji Tuhan ya. Slide berikutnya, direncanakan rapat panitia perancang secara offline di gedung gereja pada hari Minggu 13 Agustus 2023 setelah kebaktian. Silakan panitia perancang mempersiapkan diri. Doakan Asian Baptist Women Union yang akan diadakan di Hotel Mercure, Jakarta 11 sampai 14 September 2023. Masih kekurangan dana kurang lebih 1 miliar ya, supaya terpenuhi. Target peserta juga belum tercapai. Oleh karena itu mohon WBI tinggal sejenak, benar-benar sejenak ya, supaya tidak ngambil jatahnya pelatihan PI, karena yang sudah teragenda adalah pelatihan PI. Ini WBI dipersilahkan dusel ya. Apa itu dusel ya, saya nggak tahu. Ya
untuk sejenak membahas utusan ABWU, tapi kalau nanti tidak segera selesai, nanti ikut dilatih bersama-sama dengan yang ikut pelatihan, tapi nggak apa-apa ya. Tapi silakan WBI berkumpul sejenak membahas utusan ABWU. Yang mau ikut jangan terpaksa, yang tidak mau ikut jangan mencegah yang mau ikut ya, pesan saya ya. Yang mau ikut jangan merasa terpaksa, yang tidak mau ikut jangan mencegah yang mau ikut ya. Jadi nanti mohon dibahas siapa yang akan diutus. Kalaupun memang ternyata tidak bisa ya tidak apa-apa, yang penting kita mengusahakan. Slide berikutnya. Gereja Baptis Indonesia Cibubur saat ini menggunakan 3 warna kantong persembahan seperti yang Bapak Ibu Saudara lihat. Merah untuk persembahan perpuluhan, emas untuk pembangunan gedung, biru untuk TPW Namotrasi. Ini pun tidak dipaksa. Saya mendengar ada orang yang dimarahin saudara seimannya karena menjelaskan 3 kantong ini. Kok yang dimarahin temannya ya. Jadi ini tidak dipaksa, saudara mau ngisi yang mana silahkan, nggak ngisi pun nggak apa-apa ya. Urusan saudara dengan Tuhan. Di Lampung, di gereja yang pernah saya lani, ada jemaat yang pura-pura genggam tangannya terus masukkan seolah-olah ngasih, tapi kemudian dia cerita ke temannya, aku nggak ngasih apa-apa, urusannya sama Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara, ada 3 kantong, ngasih nggak ngasih urusan saudara dengan Tuhan ya. Jadi nggak perlu marahin temannya ya. Yang berikut, persembahan persepuluhan Bapak Ibu Saudara bisa ditransfer ke nomor rekening BCA atas nama Krisnawati 8770859027 dan mohon diinfokan bendahara atau gembala sidang. Jika ada koreksi ketika dilaporkan, mohon memberitahu gembala sidang. Yang berikutnya data kehadiran minggu lalu kebaktian doa Rabu 19 Juli di gedung gereja 33 orang, secara online 18. WBI Wanita Baptis Cibubur hari Sabtu 22 Juli 2023 di tempat Bukris 13 orang, KPW Ciracas di gedung gereja minggu lalu 21 orang, sekolah minggu yang lalu 69 baik guru dan murid, kebaktian 96 orang. Yang berikutnya kebaktian di Namotrasi, kebaktian doa hari Kamis 15 orang, kaum muda remaja 15 orang, kelas baptisan 2 orang, sekolah minggu yang lalu 35 orang, kebaktian anak 17 orang, kebaktian minggu 41 orang. Kita terus doakan agar Namotrasi bertumbuh kembang. Petugas kebaktian hari ini 30 Juli 2023, pengkhotbah Bapak Jerry Lumatau Sarjana Teologia, pembawa acara Bapak Edi Sulistiono, pemain musik Bapak Setio Oji, Saudara Eren, Bapak Herman, Saudara Ahalel. Slide, Saudara Jonathan Alban, OBS Saudara Damasaka, sound system harusnya Bapak Purnomo, mungkin bisa ditolong digantikan supaya nanti ketika ada trouble bisa segera teratasi. Persembahan Ibu Tursini dan Ibu Tini, penerima tamu Bapak Alumuan Ibu Deborah, keamanan Bapak Sujud Prasetyo. Petugas minggu depan mohon mempersiapkan diri. Kebaktian doa Rabu 2 Agustus 2023, renungan Bapak Sujud Prasetyo, pembawa acara Pendeta Aryo Basuki, pemain musik Saudara Dias Nita Naomi, operator slide Saudara Boy Adel Kanzai, OBS Saudara Aaron Kristo Basuki, operator sound system Bapak Edi Sulistiono. Pembukaan sekolah minggu depan Ibu Retno Mardiningsi, pemain musik Saudara Damasaka. Kebaktian minggu depan membawa acara Ibu Retno Mardiningsi, singer Saudara Damasaka, Saudari Valentina, pemain musik Saudara Putra, Saudara Rafael, Saudara Peter, slide Saudari Rahel Panjaitan, OBS Bapak Bagias, sound system Bapak Sony Ondang, persembahan Bapak Dandung Ibu Rahayu, penerima tamu Bapak Dinar Ibu Peta, keamanan Bapak Simon Daniel. Oke, dari mimbar saya mengucapkan selamat ulang tahun, tepat hari ini tidak hadir Bapak Bagias Yurian 30 Juli. Dan kalau Bapak Ibu Saudara mengingat salah satu perintis gereja kita Bapak Yohanes Widoyoko Irawan juga berulang tahun tepat hari ini 30 Juli. Lalu hari Senin besok Ibu Erawati Kristianingsi 31 Juli, dan hari Sabtu yang akan datang Saudari Wihelmina Karisa Pinasti atau Saudari Wina 5 Agustus. Selamat ulang tahun kepada Bapak Rian, Ibu Erawati, Bapak Yohanes Widoyoko Irawan, dan adik Wina. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara bisa mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun minggu ini secara langsung ketika bertemu atau melalui WhatsApp grup gereja kita. Mari kita masuki kebaktian pagi ini dengan khidmat. Selamat berbakti, Tuhan memberkati.
Selamat pagi. Salam. Salam. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Coba sekali lagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Amin. Ya, ada sukacita yang terlihat di dalam ruangan ini, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersyukur karena kita ada banyak acara yang perlu kita ikutin bersama dan perhatikan bersama. Dan pada kesempatan hari ini mari kita akan memulai ibadah raya kita dengan bersama-sama memesapkan hati kita dengan memperhatikan seruan berbakti. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan tangan-Mu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu, segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian penyembahan kita. Tuhan Allah kita adalah Yesus Kristus, domba Allah itu sendiri. Dia yang termulia, Dia yang menghapus dosa kita. Segala celah, aib kita telah dihapuskannya. Tuhan adalah segala. Mari kita naikkan pujian kita ini. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkaulah peta yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Tuhan hapus segala dosaku. Kau hapus segala dosaku, sebab terlelah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh Kau angkatku,
haus kau beriku, Engkaulah segalanya. Naikkan pujian Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, ini dengan penuh keyakinan dan mengimani Yesus domba Allah, Yesus kekuatan kita, Yesus kemuliaan, Yesus adalah segala-galanya bagi kehidupan kita. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Haleluya. Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh Tuhan angkat, saat jatuh Kau angkatku, saat haus Kau pulihku, Engkaulah segalanya. Tuhan segalanya, Tuhan domba Allah, Yesus domba Allah, mulia mulia namamu. Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia namamu. Haleluya. Yesus domba Allah, mulia namamu. Bersyukur Tuhan, mengucap syukur segala apa yang telah Engkau berikan pada kami. Engkau rela mengorbankan dirimu sebagai ganti pengorbanan. Engkau adalah Allah, Yesus yang menjadikan dan menjadikan domba Allah itu sendiri. Yesus Allah kami. Kami seharusnya tidak layak Tuhan menjadi bagian dari kerajaan, tetapi Engkau mengasihi kami, Engkau menyayangi kami dengan segala kekuasaan, kedaulatan. Engkau menganugerahkan kami keselamatan. Siapkan hati kami, pikiran kami saat ini untuk dapat bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan.
Saat ini kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam perayaan hari ini. Tuhan berkati. Tuhan akan melengkapi segala kekurangan kami sehingga kami dapat layak untuk dapat menaikkan pujian bagi Engkau Tuhan. Berkati Bapak Jerry Lumanto yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau akan urapi beliau, kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh kami dengar dan menjadikan berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dapat beribadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetap berdiri, kita akan nyanyikan dan mengagungkan kedahsyatan Allah yang sangat luar biasa. Kematian, kebangkitannya, kenaikannya adalah bukti bahwa Allah itu dahsyat, menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa bagi kehidupan kita, menjadikan kemenangan bagi orang-orang yang berdosa, dan kita telah ditebus dan menang hari ini. Allahku dahsyat, kita nyanyikan bersama-sama dengan penuh sukacita. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, naikkan pujian bagi Allah. Dengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disambung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara kasih. Ada sukacita? Amin.
luar biasa. Mari kita bersama-sama akan membaca Alkitab secara silih berganti. Saya akan membaca bagian pertama dan jemaat akan membaca bagian selanjutnya secara silih berganti setelah saya membacakannya. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19, demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari segala mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Amin. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu ada yang berulang tahun, dan hari ini ingin membagikan sukacita melalui kesaksian pujian. Adik Berina Nata Putri, kami persilahkan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau
ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Besar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Nata, luar biasa, pujian yang indah buat Tuhan sebagai ucapan syukur dan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Apa yang dikhotbahkan pendeta sudah diaplikasikan oleh anak ya, Nata. Berterima kasih kepada Tuhan. Bapak Saudara, hari ini dan minggu-minggu mendatang sekolah minggu membahas tentang pekabaran Injil, ya, di mana adalah amanat agung Tuhan Yesus bagi kita orang-orang yang telah dimenangkan, bagi orang-orang yang percaya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari kita akan menaikkan pujian ini sebagai janji iman kita untuk mengabarkan Injil. Kita bangkit berdiri bersama-sama, menaikkan pujian kesaksian iman kita. Marilah kabarkan Injil. Baik dari Allah yang esa, penebus jiwa kita, mencurahkan darahnya yang memberi keselamatan manusia ke seluruh dunia. Jangan takut dan jangan gentar, kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa. Ingatlah amanat agungnya, marilah
kabarkan Injil ke seluruh dunia. Pergi ke gunung, bukit dan lembah. berita Tuhan bawalah, terus nyatakan Injilnya. Harapan semua orang berdosa. Kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya ke seluruh dunia. Jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa. Ingatlah amanat agungnya. Marilah kabarkan Injil ke seluruh dunia. Ingat dosa terus melanda manusia. Tuhan yang serta kita melimpahkan rahmat-Nya pada orang yang percaya namanya. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa. Jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa. Ingatlah amanat agungnya. Kabarkan Injilnya, Kabarkan Injilnya ke Bapak Jerry, seluruh silakan. dunia. Jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa. Ingatlah amanat agungnya. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih untuk persekutuan bersama-sama dengan jemaat Gereja Baptis Indonesia di Cibubur ini. Kiranya nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Kami rindu setiap kami di tempat ini Tuhan, mengingat amanat agung-Mu untuk pergi memberitakan Injil kepada semua suku bangsa, menjadikan semua suku bangsa murid-Mu. Tolonglah kami saat ini Tuhan. Saatnya kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong hamba-Mu waktu hamba berbicara. Kiranya Engkau memberikan hamba-Mu kuasa kemampuan untuk bisa berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Dan berkati kami semua yang mendengarnya. Kami semua juga diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Terima kasih, Shalom. Ya, ini merupakan kesempatan yang kedua kalinya saya ada di tengah-tengah jemaat di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, terima kasih banyak Pak Pendeta Aryo, badan pengurus gereja yang ada di sini serta jemaat yang memberi kesempatan kepada saya untuk menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Jadi saya datang bersama dengan tim pelayanan kami di Jakarta, bersama dengan Pak Jonathan Han dan Ibu Esther, juga teman-teman yang lainnya di sini boleh hadir bersama-sama di tengah-tengah jemaat. Dan pada kesempatan ini ya, saya rindu kita semua untuk mempelajari satu bagian firman Tuhan. Memang saya akan berkhotbah mengenai penginjilan 3 saja, tapi sebelum itu ya saya rindu kita melihat satu bagian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama tadi di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat 15 sampai 19. Jadi saya berkhotbah di sini dengan judul ketaatan yang didasarkan pada kasih Kristus. Sekali lagi, ketaatan yang didasarkan pada kasih Kristus. Bagi Bapak Ibu yang sudah menikah di sini, ya, coba ingat bagaimana ketika Bapak Ibu dulu ya masih pacaran ya. Pasti pasangan kita sangat romantis dan berusaha untuk menuruti segala keinginan kita karena apa? Cinta kita kepada orang tersebut. Ya kan?
Bahkan ada yang sampai bilang lautan yang luas akan kuseberangi, ya. Gunung yang tinggi akan kudaki, ya, demi cintaku kepada engkau. Tapi apakah cinta itu masih tetap ada sampai hari ini, terus bertumbuh, atau sudah mulai pudar, ya? Ya, saya percaya kalau kita sebagai orang keluarga Kristen yang melandaskan kasih kita kepada Kristus, cinta itu akan terus semakin bertumbuh di dalam keluarga kita. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, dalam menaati perintah Yesus, apakah kita melakukannya karena terpaksa? Apakah kita melakukannya dengan bersungut-sungut, menganggap ini satu beban, atau karena kasih kita kepadanya? Apakah kasih kita yang mula-mula kepada Yesus masih berkobar, masih menyala di dalam hati kita sampai hari ini? Atau sudah mulai redup, sudah mulai padam? Ini yang akan mendorong kita untuk melaksanakan amanat agung sebetulnya. Ini akan mendasari kita untuk menaati perintah Yesus. Itu harus didasarkan kepada kasih kita terhadap juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, yang lebih dahulu mengasihi kita dan mengorbankan nyawanya untuk kita. Nah, di dalam teks ini kita melihat Bapak Ibu Saudara, ada satu percakapan antara Yesus dan Petrus setelah peristiwa kebangkitannya. Dalam percakapan itu menarik, ya, karena Yesus sampai bertanya 3 kali kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya, memang kalau saya selidiki dalam tata bahasa Yunaninya, Yesus bertanya menggunakan kasih agape, agapao. Tapi Simon menjawab dengan phileo, itu kasih persaudaraan atau hubungan sesama manusia. Dan sampai pertanyaan ketiga kalinya Petrus sampai sedih hati, ya. Hatinya sedih, ini menusuk hatinya. Karena kita tahu Petrus pernah menyangkal Yesus. Sebelum Yesus disalibkan, kita tahu bahwa Petrus ini kelihatan sangat berkobar-kobar semangatnya. Bahkan dia bilang, aku rela mati demi Kristus. Tetapi ketika Yesus ditangkap, kita lihat bagaimana dia menyangkal Yesus sampai ketiga kalinya. Dan di sini Yesus mau memulihkan hubungan kembali dengan Petrus sebagai seorang rasul yang dipilihnya untuk menjalankan amanat agung dari Yesus sebagai penjala ikan dan menjadi penjala manusia. Menarik juga dalam pembacaan ini, karena di dalam konteks sebelumnya kita lihat bahwa Yesus ketika ini untuk ketiga kalinya dia menampakkan diri menurut ayat 14, ya. Di situ mereka sedang mencari ikan, sedang menjala ikan. Sudah semalaman mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ketika mulai pagi Yesus datang, berdiri di tepi pantai, dan Yesus menyuruh menebarkan jala itu di sebelah kanan. Dan apa yang terjadi? Mereka menangkap ikan yang sangat banyak. Sebenarnya ini bukan kebetulan. Ini mau mengingatkan juga kepada Petrus. Saya pikir situasi itu mengingatkan Petrus pada panggilannya yang pertama. Ketika Yesus pertama kali berjumpa dengan dia di tepi danau itu, yang juga sedang menjala ikan. Pasti Petrus ingat bahwa Yesus pernah melakukan itu. Yesus bilang, kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi bukan manusia yang dijala pakai jala, ya, tapi maksudnya dia akan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan itu terbukti di dalam Kisah Para Rasul. Kita lihat luar biasa, Petrus dengan semangat yang berkobar-kobar menyampaikan Injil kepada ribuan orang, sehingga ada 3.000 orang yang percaya dan memberi dirinya dibaptis. Dan kita lihat apa yang terjadi sesudah itu, Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka menyembuhkan satu orang yang lumpuh sudah bertahun-tahun, dan akhirnya mereka ditangkap dan diancam untuk tidak boleh memberitakan Injil.
Tapi Petrus bilang apa? Mana lebih baik berkenan kepada manusia atau berkenan kepada Allah? Karena tidak mungkin kami tidak memberitakan apa yang telah kami lihat sendiri. Karena mereka adalah saksi mata. Mereka melihat semua peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi Injil yang kita beritakan itu bukan cerita dongeng ya. Ini benar-benar terjadi. Bahkan murid-murid rela mati, mengorbankan nyawa mereka demi Injil itu. Jadi menarik dalam percakapan ini Bapak Saudara sekalian, kembali dalam teks ini. Sebenarnya di sini Yesus mau menunjukkan kepada Petrus satu hubungan. Jadi Yesus tidak mau memerintahkan, bukan seperti pemimpin diktator yang memerintah dengan tangan besi. Yesus datang ke dalam dunia ini, dia bilang, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bahkan dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi semua orang. Yesus sudah memberi teladan kasih itu kepada kita. Dia mau juga kita melakukannya itu dengan kasih. Ya. Dia mau kita melakukan, menaati perintah dia karena kasih kita kepada Yesus. Jadi ini menarik Bapak Saudara sekalian. Ayat 15, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lebih daripada mereka ini. Ya, ada banyak tafsiran yang mengatakan pada mereka ini, apakah ini berbicara tentang peralatan, perahu, jala, atau apakah Petrus mengasihi Yesus lebih daripada murid-murid yang lain itu? Tapi di sini kalau kita lihat sebenarnya Yesus mau menjelaskan kepada Petrus bahwa mengasihi dia itulah yang menjadi prioritas. Karena Yesus bilang, barang siapa mengasihi bapa, ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak menjadi pengikutku. Jadi ini penting untuk menjadikan Yesus itu sebagai prioritas kita dibandingkan dengan kesenangan kita, dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Memang ada banyak program saya tahu di dalam gereja ini. Tetapi apakah perintah yang penting, perintah yang utama itu kita taati atau tidak? Karena perintah yang penting, amanat agung tadi yang pembawa acara sudah sampaikan. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka menaati segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ingatlah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu perintah yang penting yang tidak boleh kita abaikan di dalam pelayanan ini. Pertanyaan Yesus ini memang sangat menusuk ke dalam hati Petrus ya, sampai membuat dia sedih hatinya. Yesus mau agar Petrus sadar bahwa untuk menggembalakan domba-dombanya harus didasarkan atas kasihnya kepada Yesus Kristus. Apa bukti kita mengasihi Yesus? Kalau saudara berkata saya mengasihi Yesus, bagaimana saudara mengaplikasikannya dalam kehidupan kita? Yaitu kita menaati perintah-perintahnya. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku, segala perintahku. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi berarti kalau kita menaati perintah Yesus, itu karena kita mengasihi dia. Yesus mau ada hubungan yang sangat dalam, yang sangat intim antara kita dengan dia. Seperti saya katakan tadi, dia bukan memerintah seperti pemimpin yang lain, yang memerintah dengan diktator,
yang memerintah dengan tangan besi, yang hanya duduk di kursi saja dan pergi. Tapi Yesus memberi teladan, dia berjalan berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, katakan Injil. Dia melayani, dia membasuh kaki murid-muridnya, dan dia mau juga kita melakukan itu. Yesus rela melakukan semua itu, bahkan dia merendahkan dirinya, datang ke dalam dunia menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib. Itu karena digerakkan oleh kasih-Nya yang besar kepada kita. Dan dia mau juga kita melakukan perintahnya. Kita memberitakan Injil itu karena didorong oleh karena kasih kita. Ini bukan hanya sekedar program saja. Tidak ada arti apa-apa kita berkorban banyak tapi kita tidak didasarkan dengan kasih. Saudara masih ingat pada waktu di kitab Wahyu pasal 2, bagaimana Yesus mencela jemaat di Efesus. Mereka sudah berkorban banyak hal, tetapi Yesus mencela mereka. Karena apa? Mereka sudah meninggalkan kasih yang semula. Jadi apa artinya kita berkorban banyak hal tetapi kasih yang mula-mula itu sudah hilang di dalam diri kita? Ada satu, saya lihat dalam tafsiran Matthew Henry itu komentari bilang begini: Kristus sedemikian memperhatikan umatnya sehingga dia tidak akan mempercayakan mereka kepada siapapun kecuali kepada orang yang mengasihi dia. Orang yang mengasihi dia akan mengasihi juga segala miliknya demi dia. Mereka yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Kristus tidak akan pernah sungguh-sungguh mengasihi jiwa-jiwa manusia. Dengan sendirinya mereka tidak akan mempedulikan keadaan jiwa-jiwa itu sebagaimana seharusnya. Seorang pelayan tidak akan mengasihi pekerjaannya jika ia tidak mengasihi tuannya. Tidak ada yang lain kecuali kasih Kristus yang akan membuat para pelayan berangkat dengan sukacita, melewati segala kesukaran dan rintangan yang mereka jumpai dalam pekerjaan mereka. Kasih ini akan membuat pekerjaan mereka terasa mudah dan membuat mereka sungguh-sungguh bertekad dalam mengerjakannya. Jadi saya dari Manado datang di sini untuk menyampaikan Injil di Jakarta. Tim kami, ada Pak Jonathan Han, Ibu Esther, ada Amy, ada Pak Samuel, Pak Scott. Bayangkan mereka rela meninggalkan tempat mereka yang sangat jauh, meninggalkan keluarga mereka, datang di sini hanya karena mengasihi jiwa-jiwa yang ada di sini, karena mereka menaati panggilan Tuhan untuk menjadi saksi Kristus, menyampaikan Injil. Saya ada satu kesaksian baru-baru terjadi di awal bulan ini. Karena setiap hari saya keluar memberitakan Injil dari Senin sampai Sabtu. Saya bertemu dengan satu orang. Waktu itu saya bertemu dengan dia dalam keadaan mukanya ini sudah penuh luka, kena luka bakar. Sangat kasihan orang ini. Dia sangat menderita menahan kesakitan. Saya tanya, sudah berobat? Belum. Kenapa? Tidak ada biaya. Terus keluarga di mana? Keluarganya jauh, di Jawa. Saya tergerak oleh belas kasihan saya melihat orang ini. Meskipun di tengah-tengah keterbatasan saya membawa dia ke puskesmas waktu itu. Karena saya pikir di puskesmas kecamatan ya paling biayanya tidak banyak ya. Setelah saya bawa Bapak Ibu, karena banyak pasien datang antri, kami hanya duduk di pinggiran dan saya memberitakan Injil kepada orang ini. Dan apa yang terjadi? Dia mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya bilang, meskipun kamu menderita, secara fisik kamu sakit, tapi jiwa kamu, dosa kamu sudah disembuhkan oleh Isa Al-Masih. Akhirnya setelah diperiksa, jadwal kami dipanggil, dokter menyerah. Dia bilang ini harus dibawa di IGD. Dia membuat surat rujukan dan kami langsung, saya langsung bawa dia di Rumah Sakit Tarakan.
Sampai di sana mereka langsung tangani, saya mengurus administrasi pendaftaran dan sebagainya. Dan ini menarik, dia tidak ada KTP waktu itu. Dia tidak ada BPJS, mereka tanya, dia tidak ada identitas. Jadi bagaimana, siapa yang tanggung jawab sini? Mana keluarganya? Saya hanya menemukan dia, Pak, di pinggir jalan dalam keadaan seperti ini. Saya hanya mau membantu dia. Mereka minta KTP saya, jadi mereka bilang saya yang menjadi penjamin ya. Saya bilang siap. Akhirnya 1 minggu dia dirawat di sana. Kata dokter, dia akan dioperasi. Saya masih bingung bagaimana, pasti kalau operasi biayanya mahal ya. Dan karena tidak ada keluarga, saya yang merawat dia. Ya, setiap hari saya datang, minta maaf kalau dia mau buang air, saya yang melayani dia. Karena tidak ada keluarga, dia tidak bisa keluar dari tempat tidurnya. Akhirnya ketika tiba waktu hari di mana dia mau dioperasi, ya kebetulan perawat yang menjaga dia itu adalah satu kecamatan dengan orang ini. Dia bilang, saya ada teman di sana, nanti saya suruh cari di mana alamat kamu. Dan dia akhirnya menemukan keluarganya dan perawat itu memberitahu saya. Ya alhamdulillah Pak, ternyata dia ada KTP dan ada BPJS. Jadi ya semua biaya ditanggung oleh BPJS. Ya puji Tuhan, luar biasa Tuhan bekerja. Sampai akhirnya dia dikontak ada kontak dengan keluarganya, dan keluarganya menjemput dia dan membawa ke Jawa. Waktu itu saya bilang ke Pak David sebagai ketua tim kami Jakarta, Pak, saya melakukan ini karena kasih saya kepada Kristus. Ya, karena kasih saya kepada Kristus, saya mengasihi jiwa-jiwa. Ya, Pak David bilang, dia mengutip ayat di akhir zaman itu, pada akhirnya ada orang-orang yang akan berseru-seru kepada Tuhan, tapi Tuhan menolak mereka. Karena apa? Karena ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum, ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku dalam penjara kamu tidak mengunjungi aku. Dan barang siapa melakukan itu untuk orang yang paling hina ini, dia melakukan untuk aku. Coba pandang keadaan sekeliling kita Bapak Saudara. Banyak orang di luar sana yang belum sama sekali mendengar kabar baik dari kita. Kita ada di sana, kita hadir di tengah-tengah mereka. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah menjadi saksi buat mereka? Apakah Bapak Ibu Saudara peduli dengan jiwa mereka yang kalau mereka tidak dengar Injil, mereka tidak diselamatkan? Kalau mereka tidak diselamatkan, bagaimana akhir mereka? Mereka dihukum. Karena hanya ada satu-satunya jalan, yaitu melalui Yesus. Kita sudah mendapatkan anugerah. Kita dulu orang yang tidak mengenal Allah sebenarnya. Kita orang berdosa sebenarnya. Tapi anugerah Allah menyelamatkan kita. Ketika kita menerima anugerah itu, kita juga harus menjadi saksi, menyampaikan Injil kepada orang lain. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Saya rindu gereja ini. Jangan hanya memikirkan yang ada di dalam, bagaimana yang di luar sana. Jadi itulah dorongan saya kepada Bapak Ibu jemaat di tempat ini. Melayanilah dengan kasih. Taatlah perintah Tuhan karena kasih. Kalau kita melayani dengan kasih, meskipun banyak tantangan, rintangan, maju terus, amin. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak penderitaan, karena kita melayani dengan kasih kepada Kristus, kita akan rela berkorban buat Dia, bahkan nyawa kita sekalipun. Kalau kita melayani dengan kasih, kita tidak akan bersungut-sungut menaati perintahnya. Ada kuasa di dalam pelayanan kita. Kalau kita melayani dengan kasih, orang pasti tahu kita tulus atau tidak. Tunjukkanlah kasih yang tulus kepada sesama. Tuhan memberkati jemaat di tempat ini. Dan
Saat ini saya mau melanjutkan dengan bagaimana kita bersaksi. Mungkin Bapak Ibu Saudara pikir, kalau saya diperintahkan untuk menjadi saksi Kristus, bagaimana caranya? Saya tidak tahu caranya. Ada cara yang sebenarnya yang sangat mudah ketika kita sebenarnya berlatih. Makanya saya rindu Bapak Ibu di tempat ini, selesai ini ambil kesempatan untuk ikut pelatihan PI 3 saja. Apa itu PI 3 saja? Itu penginjilan di mana saja, siapa saja, kapan saja. Jadi kita bisa menyampaikan Injil kepada orang mau di mana saja, siapa saja kita bisa sampaikan, kapan saja. Jadi saya dulu memang latar belakang teologi. Dulu saya hanya tahu penginjilan itu 4 hukum rohani, Pak Pendeta. Ya, jadi 4 hukum rohani, kita ada waktu kita turun ke lapangan menyampaikan Injil. Tapi akhirnya saya dilatih satu metode penginjilan yang sangat efektif, yang sangat menarik. Dan itu saya bilang ini bukan hanya di mulut saja, saya mengalaminya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika saya turun ke lapangan menyampaikan Injil, ada banyak orang, meskipun ada yang memang menolak, tapi ada yang percaya. Bukan urusan kita untuk mengubah hati orang, kita hanya menaburkan benih saja, sampaikan Injil. Tuhan punya kuasa untuk mengubah hati orang. Di Jakarta ini sudah banyak orang yang saya injili, dan sudah banyak juga yang sudah percaya, yang sudah dibaptis. Bagaimana cara saya melakukannya? Ya, saya akan memperagakan saat ini ya Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam menyampaikan Injil itu ada tahapan-tahapannya. Kita sebut 5P. Itu pertalian, peralihan, penginsafan, pengabaran, dan penyelesaian. Mungkin sebagian ini ada yang sudah pernah ikut. Jadi pertalian ini kita bangun hubungan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita bertemu orang, kita menyapa dia, kita bangun jembatan hubungan dulu dengan orang ini. Jangan kita langsung sampai, Pak, apakah Bapak mau percaya? Itu salah ya. Ya, tidak efektif. Jadi kita bangun hubungan dulu dengan dia, percakapan biasa. Gimana kabar Pak? Oh, ini lagi istirahat Pak ya, capek ya seharian kerja. Nah, Pak tinggal di mana Pak di sini? Nah, jadi ketika kita merasa pertalian hubungan ini sudah cukup, kita lanjut beralih. Oh maaf Pak, Bapak apa kepercayaannya Muslim, apa Hindu, Nasrani, atau Pak sudah sholatkah hari ini? Ya kalau dia bilang oh saya Muslim, oh ya memang banyak kemiripan semua agama ya. Kita semua ingin hidup menyenangkan Allah, tapi kita orang berdosa, kita semua berdosa ya. Dosa semakin hari semakin bertambah. Ya, kadang membuat kita frustasi ya karena dosa itu. Nah, itu peralihannya. Jadi setelah itu kita masuk ke penginsafan, ada pertanyaan yang kita tanyakan ke orang ini. Jadi Pak, apa yang Bapak lakukan untuk menghapus hutang dosa Bapak? Kadangkala Bapak Saudara, kita juga orang Kristen salah menjawab. Ya. Atau mungkin ya hanya KTP saja. Ada orang bergereja tapi dia tidak tahu dengan keselamatannya. Dia belum tahu dia sudah selamat atau tidak. Kadangkala ada juga orang di gereja yang menjawab, oh saya dengan berbuat baik, saya dengan rajin beribadah, saya memberi persepuluhan. Ya, itu kita tanyakan ya, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk menghapus hutang dosa Bapak? Kebanyakan, memang sebagian besar mereka jawab, ya apa? Kalau Muslim paling ya sholat ya, sedekah ya kan, berbuat baik kepada orang lain. Terus, jadi apakah dosa Bapak atau Ibu sudah lunas atau belum? Ya, nggak tahu ya. Jadi kalau saya tanya ke Bapak Ibu yang hari sini, apakah Bapak Ibu saudara sekalian sudah lunas dosanya atau belum?
Atau ada yang belum yakin lunas? Sudah lunas ya? Amin ya. Ya, jangan kita keluar ternyata yang di dalam belum ada yang diselamatkan ya. Ya, kita harus untuk menjalankan ini, kita harus lebih dulu mengalami keselamatan. Terus kita tanya, jadi kalau begitu kapan dosa bapak atau ibu akan lunas, akan diampuni? Ya nggak tahu ya, mungkin ya Tuhan yang tahu. Nah kalau di akhirat nanti gimana Pak? Sudah yakin dosanya akan lunas? Ya menurut mereka ada yang katanya mau dicuci dulu, apa katanya ya belum langsung dicuci dulu di neraka, Pak itu. Kadang saya tanya kalau dicuci Pak berapa lama dicucinya? Oh nggak tahu berapa lama. Ya itu pemahaman mereka ya. Dan disinilah kita mau masuk ke pengabaran. Pak kalau saya berbeda, saya percaya dosa saya sudah lunas, sudah diampuni. Itu bukan karena saya baik. Ya meskipun saya berusaha melakukannya, saya tahu Pak dosa saya sudah lunas karena Allah yang sudah mengurus pengampunan dosa bagi saya. Begini ceritanya Pak. Ya kita ceritakan ya bahwa Isa Al-Masih itu dia adalah firman Allah. Dia datang ke dunia lahir melalui seorang perawan. Dia hidup suci tanpa dosa. Kita mau mengatakan dia adalah firman Allah, dia bersama Allah di surga sejak semula karena untuk membantah pemahaman mereka kan bahwa dia hanya diciptakan ya. Tapi sebenarnya dia bukan diciptakan. Dia sudah ada bersama-sama dengan Allah jauh sebelumnya. Sejak kekekalan. Dia tidak diciptakan. Tapi dia akhirnya datang ke dunia lahir melalui seorang perawan. Dia hidup suci tanpa dosa. Dia berpuasa berapa? 40 hari, 40 malam tanpa makan apapun. Selama itu dia digodai dengan banyak godaan. Tapi dia tidak berbuat dosa. Dia banyak melakukan mujizat yang besar. Dia mengusir roh jahat, menyembuhkan orang yang sakit, dan menghidupkan orang yang sudah mati. Dan meskipun waktu itu Isa masih muda, dia belum terlalu tua, tapi berkali-kali dia berkata kepada pengikutnya bahwa aku harus mati. Bapak tahu mengapa dia katakan dia harus mati? Yaitu jawabannya ada di kitab Taurat ya. Yaitu cerita mengenai manusia pertama, Adam. Ya, pada mulanya Allah menciptakan Adam ya. Lalu ketika Adam tertidur, Allah mengambil tulang rusuknya dan menciptakan Hawa. Setelah itu Allah menempatkan mereka di taman yang sangat indah seperti Firdaus, yaitu Taman Eden. Dan Allah berfirman, segala pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya, tapi ada satu pohon yang tidak boleh dimakan. Biasanya kita tanya, Bapak tahu nama buah apa? Ya, mereka menjawab apa? Ya, buah kuldi. Pernah saya tanya, ada yang bilang buah kurma. Katanya yang ini katanya itu karena makan. Ya, kalau laki-laki katanya ada di sini karena makan buah buah kuldi. Ya. Ya itu buah yang dilarang ya. Tapi menarik ya, di taman itu ada seekor ular ya. Dia datang menggoda Hawa agar memakan buah itu. Hawa mengambil memakannya, lalu dia bawa ke Adam. Adam juga memakannya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya mereka berdosa ya. Tiba-tiba mereka menyadari mereka sudah telanjang. Sebelum berdosa ya mereka nggak merasa malu ya. Tapi setelah berdosa mereka menjadi malu karena sadar sudah telanjang. Dan untuk menutupi ketelanjangan mereka, mereka mengambil apa? Dedaunan ya, untuk menutupinya. Dan mereka menjadi takut. Karena takut apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi ya. Mereka pikir Tuhan nggak melihat ya. Mereka sembunyi dari Tuhan ya. Tapi akhirnya
Allah mendatangi mereka dan menghukum mereka secara berat. Hawa dihukum, dia diberi kesusahan melahirkan anaknya, mulai dari mengandung sampai melahirkan anaknya. Saya percaya ibu-ibu yang pernah melahirkan di sini, susah atau enggak melahirkan anak? Menderita, sakit? Sakit ya. Iya. Ya, Adam juga dihukum. Ya, dia harus bersusah payah untuk mencari nafkahnya. Nah, awalnya dia karena tanah itu belum dikutuk, dengan mudah dia tanpa bersusah payah, tapi setelah jatuh dalam dosa, tanah itu dikutuk dan menghasilkan berbagai macam hama dan sebagainya, sehingga dia harus berusaha. Ya, kita bisa juga bilang ya, jadi Pak, sama juga Bapak ya, untuk menafkahi keluarganya tentu harus berusaha ya, bekerja keras ya. Sama juga ya bapak-bapak di sini ya. Susah nggak cari uang sekarang? Susah ya. Ya. Itu karena dosa ya. Ya. Dan akhirnya mereka diusir dari taman itu. Sebagai kutuk dari dosa, mereka harus mati. Kematian memisahkan mereka dengan Tuhan. Mati secara rohani, persekutuan mereka dengan Tuhan. Kita bilang menarik ya Pak, ya, mereka dihukum bukan karena melakukan dosa seperti mencuri, membunuh, berzina. Berapa kali mereka berdosa lalu dihukum? Berapa banyak dosa yang mereka lakukan? Ya hanya sekali aja ya, hanya makan buah itu. Tapi Allah menghukum dengan hukuman yang berat. Sekarang kan banyak orang pikir dengan berbuat banyak kebaikan, dia pikir dosanya akan diampuni. Itu salah sebenarnya. Jadi kita diampuni bukan karena melakukan banyak kebaikan. Seperti kita kalau Kristen kita rajin ke gereja, kita menolong orang lain. Ya itu tidak salah, tapi maksudnya bukan itu dasar keselamatan kita. Lalu kita lanjut ya. Jadi Pak, meskipun demikian Allah tetap mengasihi mereka. Allah ingin supaya dosa kita diampuni. Itu sebabnya Allah berjanji nanti akan ada seorang penyelamat yang akan lahir dari seorang perawan. Dia akan mengalahkan iblis dan derita untuk menebus dosa manusia. Ya, kalau dalam teksnya dikatakan akan meremukkan kepala si ular dan si penyelamat itu akan diremukkan tumitnya. Itu tandanya bahwa penyelamat itu akan menderita untuk menebus dosa manusia. Dan melalui pengorbanannya ada kemenangan di sana karena iblis dikalahkan. Jadi akhirnya pada waktu itu juga Allah mengganti pakaian mereka. Waktu berdosa apa yang mereka gunakan? Daun ya. Setelah itu Allah menyembelih hewan kurban yang pertama kali untuk menutupi ketelanjangan mereka. Karena menurut Taurat, Zabur, para nabi, kitab para nabi dan Injil, tidak ada pengampunan dosa kalau tidak ada pengorbanan darah. Itu cara Allah menebus dosa kita melalui pengorbanan darah dari hewan kurban. Itu sebabnya setiap nenek moyang kita ya, sejak Adam, Kabil Habil atau Kain dan Habil ya, Nuh, Ibrahim dan juga Musa, mereka semua menyembelih kurban untuk menebus dosa mereka. Tibalah saatnya kita kembali ke Isa Al-Masih. Ya. Pada suatu hari ada seorang yang bernama Yahya. Dia melihat Isa Al-Masih, Yohanes Pembaptis ini ya. Dan dia berkata apa? Lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Menarik ya Pak, kenapa Isa dia bilang anak domba Allah? Itu karena dialah korban yang dijanjikan Allah untuk menebus dosa dunia.
Itu sebabnya Pak Isa berkata, aku harus mati. Ternyata tujuan dia berkata aku harus mati karena itu. Kematiannya, pengorbanannya sebagai anak domba Allah adalah untuk menebus dosa manusia. Itu sebabnya Pak Isa menyerahkan dirinya dihukum. Darahnya tertumpah keluar. Sebelum mati dia berkata sudah selesai. Artinya dosa kita sudah lunas. Lalu dia dikuburkan. 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Dia menampakkan dirinya selama 40 hari kepada pengikut-pengikutnya. Baru dia terangkat ke surga. Dan dia berjanji nanti akan datang lagi pada akhir zaman. Itu pengabarannya Bapak Ibu. Susah atau gampang kira-kira? Ya ini sebenarnya cerita sekolah minggu ya, karena cerita Adam Hawa kita udah belajar dari sekolah minggu. Tinggal bagaimana kita merangkai itu dalam satu cerita. Ya. Kalau kita sudah tahu cerita ini, sangat mudah kita berinteraksi dengan orang. Ya. Memang awal-awal agak susah, itu yang saya alami ya. Agak susah pertama, tapi ketika itu terus ditekuni, lama-kelamaan akhirnya jadi kebiasaan, jadi gaya hidup. Ini harus dibiasakan memang, nggak cukup kalau cuma 1-2 kali kita lakukan. Ini harus terus diulang-ulang. Setelah itu kita, jadi tadi ada, masih ingat ada pertalian kan, peralihan, penginsafan, pengabaran, dan sekarang penyelesaian. Bagaimana penyelesaiannya? Ini kita mau tarik jala ya. Istilahnya kita mau tarik jala untuk menantang orang ini supaya dia menyerahkan dirinya kepada Isa Al-Masih. Jadi Pak, ya itu sebabnya ya saya berkata tadi dosa saya sudah lunas, sudah diampuni bukan karena saya baik, tapi karena Allah sudah mengurus pengampunan dosa saya melalui Isa Al-Masih. Jadi apa Bapak pernah dengar cerita ini sebelumnya? Ya kita bersyukur di gereja ya, sudah sering mendengar ini. Di luar sana Bapak Ibu, kalau saya survei semuanya, pengalaman saya, banyak berkata belum dengar. Kalau mereka bilang dengar, sebenarnya bukan cerita ini yang mereka dengar. Mereka hanya mendengar versi mereka, bukan yang kebenaran ini. Ada yang bilang pernah dengar, tapi sebenarnya bukan cerita ini. Yang mereka dengar dari imam mereka mungkin atau ustadz mereka. Yang ceritanya berbeda dengan Injil yang kita beritakan. Jadi kesimpulannya mereka sama sekali belum dengar. Belum ada orang yang pernah menceritakan. Bagaimana mereka bisa percaya? Karena iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Sampaikan Injil. Bagaimana mereka bisa percaya? Kasihilah jiwa-jiwa mereka. Kalau kita mengasihi Yesus, kita akan mengasihi juga jiwa-jiwa mereka. Dan rela berkorban untuk menyampaikan Injil buat mereka. Setelah itu kita tanya, jadi Pak, apakah cerita ini masuk akal bahwa kita tidak mungkin dapat menyelamatkan diri kita sendiri, tapi hanya melalui pengorbanan Isa Al-Masih? Ya, ada yang jawab, ya masuk akal. Ada yang pernah saya tanya, dibilang 50-50 antara yakin dan gak yakin. Ya, ini maksudnya bagaimana? Ada yang menolak sama sekali, oh enggak, saya nggak percaya. Ada yang langsung tegas seperti itu. Itu nggak masuk di akal itu. Ya nggak apa-apa. Apapun respon orang, yang penting kita sudah memberitakannya. Dan setelah itu kita tanya, jadi Pak, apakah Bapak mau mengaku dengan mulut bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati? Karena kitab suci Injil berkata, barang siapa mengaku dengan mulut bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kalau Bapak percaya kepada Isa Al-Masih, hari ini juga Bapak diselamatkan. Mau nggak Bapak menerima keselamatan melalui Isa Al-Masih? Apakah Bapak mau rela menyerahkan dirinya, bertobat dari dosa-dosa Bapak dan menyerahkan dirinya kepada Isa Al-Masih?
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengalami di lapangan ada orang-orang yang memang meskipun dari latar belakang tapi mereka ada yang mengambil keputusan mau percaya. Seperti cerita saya tadi, orang yang luka itu mengalami luka bakar, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Belum lama juga ini, saya mengakhir juga dengan satu kesaksian yang terakhir ini. Saya menginjili di daerah Kota Tua, ya ramai di sana ya, di Kota Tua. Bertemu dengan satu bapak, saya digerakkan hati saya untuk ketemu bapak itu. Jaraknya saya duduk sini, dia ada kira-kira 10 meter dari saya. Saya tergerak dekati dia. Waktu saya dekati dia, saya menyampaikan Injil, bapak jawab itu. Bapak itu jawab apa? Pak, saya sudah 7 bulan, dia bilang, mencari, hati saya rindu ada tempat untuk saya beribadah, meskipun dia latar belakang muslim ya. Tapi dia rasa haus, nggak tahu kenapa nggak ada orang yang membujuk dia atau mengajak dia. Ini datang dari hatinya. Wah, luar biasa, Tuhan mempertemukan saya dengan bapak itu. Saya menginjili dia dan dia percaya. Dan akhirnya saya membawa dia ke Pantai Ancol ya, untuk dibaptis di sana. Puji Tuhan, dia sudah percaya, sudah dibaptis. Ya, kenapa ini semua bisa terjadi? Itu karena ketaatan menjalankan tugas amanat agung. Saya percaya kalau jemaat, bayangkan kalau jemaat di sini semua diperlengkapi dan semua keluar menjadi saksi Kristus. Ada berapa jiwa yang dewasa di sini, Pak Pendeta? 90. Bayangkan kalau 90 orang ini pergi keluar memberitakan Injil dan ada setiap orang satu saja yang percaya. Jemaat ini akan berlipat ganda. Ya. Mungkin berikut Pak Pendeta, ketika ada yang percaya dan datang di sini beribadah, gereja ini tidak akan cukup lagi, ya. Atau mungkin kita membuka pelayanan di tempat yang baru. Ya, gereja akan hidup, gereja akan bertumbuh ketika kita keluar menjadi saksi Kristus. Ya. Demikian firman Tuhan saya pada kesempatan ini. Sekali lagi, lakukanlah ini atas dasar kasih saudara kepada Yesus. Tanyakan dalam diri saudara sendiri. Seandainya Yesus secara pribadi mau menanyakan itu kepada saudara seperti Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Seperti saya merenungkan ini. Tuhan bertanya kepada saya, Jerry, anak Ari, ya, bapak saya Ari ya. Jerry anak Ari, apakah kamu mengasihi aku? Renungkan itu, renungkan dalam hidupan diri saudara. Tanyakan, apakah saya sungguh-sungguh mengasihi Yesus atau tidak? Kalau saudara mengasihi Yesus, berarti saudara akan menaati perintahnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hamba sudah berhenti berbicara, tetapi saya percaya firman-Mu seperti pedang bermata dua. Biarlah firman-Mu menusuk ke dalam hati setiap pendengar, mengubahkan hidup mereka, mengingatkan kembali panggilan mereka untuk mengikut Yesus, untuk mengasihi Yesus lebih dari segalanya, untuk menaati perintah-Mu atas dasar kasih kepada Kristus. Biarlah ketika kami mau menaati ini, kami melakukan dengan sungguh-sungguh. Kami rela berkorban karena kami mengasihi-Mu. Pakailah gereja ini untuk menjadi saksi-Mu, untuk menyampaikan Injil kepada tetangga-tetangga, kepada orang-orang terdekat, kepada semua orang. Berkatilah kami semua dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Terima kasih Pak Jerry. Pengalaman dengan Pak Jerry, kami pernah bersama-sama di Cibubur Junction. Belum kenal orangnya pakai jenggot gitu ya, pakai kupluk gitu. Langsung Pak Jerry dekatin, Pak selamat siang, langsung memberitakan Injil. Jadi mungkin Pak Jerry juga bisa jawab, selama memberitakan Injil pernah nggak ada yang sangat marah begitu Pak? Nggak ada ya? Sampai mukul dari nggak ada ya. Jadi jemaat jangan takut, wah takut nanti kalau dipukul dan sebagainya. PI 3 saja bisa dipraktekkan tanpa apa. Sepengalaman saya belum pernah ada respon sampai marah, karena apa yang kita sampaikan benar-benar tidak menyinggung yang lain ya, sesuai dengan apa yang kita yakini. Dan kalau mereka terima, puji Tuhan. Kalau menolak, biasanya yang paling buruk yang pernah saya alami adalah ketika saya bercerita, orang itu pergi gitu ya. Belum selesai dia udah pergi karena nggak mau dengar. Ya udah. Tapi belum pernah ada yang lebih buruk. Jadi ini sudah disampaikan. Nanti yang saya harap semua bisa ikut berlatih. Tapi yang sudah mendaftar untuk berlatih akan melanjutkan lebih dalam lagi setelah selesai kebaktian. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu, belum ada koordinasi dengan pembawa acara, tapi kita skip ini tadi ya, persembahan. Jadi kita akan merespon benaran firman Tuhan ini sambil kantong persembahan akan beredar. Silahkan Bu silakan Bu Tini dan Ibu Tursini bertugas. Kita akan menyanyikan lagu Tuhan ini tugas kami. Ya, kita akan menyanyikan lagu Tuhan ini tugas kami, lalu kantong persembahan beredar sambil kita berikan persembahan. Mari kita berdoa untuk Bapa di surga. Terima kasih atas kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya memotivasi kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kami, menunjukkan kasih kami dengan memberitakan Injil. Dan kami saat ini akan memberikan persembahan perpuluhan. Berkatilah saat ini supaya kami boleh bersama-sama dengan kasih yang tulus kepada Tuhan, memberikannya untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap jemaat-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan menyanyikan lagu Tuhan ini kami sambil kantong persembahan diedarkan. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami.
Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Mari berdiri nyanyikan refrainnya. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Bapa di surga, inilah tekad kami. Kami sadar ini tugas untuk kami semua orang percaya. Biarlah kasih yang ada di dalam diri kami kepada Tuhan begitu kuatnya, sehingga membuat kami rela, ikhlas, tulus melakukan amanat agung Tuhan Yesus, memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, karena jiwa-jiwa mereka akan terhilang jika kami tidak memberitakannya. Beri kami keberanian, dan Kau pasti sudah memberi kami keberanian. Engkau sudah memberi kami caranya, sehingga sekarang bagian kami untuk menerapkan, mempraktekannya. Keluar dari tempat ini, kami punya tugas yang sama, melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan rencana kami, akan berlatih setelah ini. Tuhan memberkati, supaya dengan diperlengkapinya kami semakin mampu melaksanakan tugas tanggung jawab yang dari Tuhan, sebagai bukti kasih kami kepada Tuhan. Kami berdoa berkati pelayanan Pak Jerry Lumatau bersama Pak Jonathan Han dan seluruh tim. Mereka telah meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan segala kenyamanan mereka untuk memberitakan Injil. Biarlah ini menjadi inspirasi dan motivasi juga bagi kami, orang-orang yang tinggal di Jakarta, untuk menjangkau orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang telah memimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir, berkenan akan bakti kami, berkenan akan pujian penyembahan kami, persembahan persepuluhan yang sudah kami kumpulkan, juga berkenan akan kekusukan kami memperhatikan firman Tuhan. Kami sadar bukan karena kami baik, tetapi karena Tuhan baik, Tuhan memberkati kami. Mohon berkat-Mu bagi tiap pribadi, mohon berkat-Mu bagi tiap keluarga, terutama kesehatan. Berkat bagi tiap pribadi, usaha pekerjaannya diberi rezeki yang dari surga, dibuat lancar, dibuat mampu menghadapi segala tantangan. Demikian juga di dalam kehidupan keluarga, seluruh jemaat-Mu boleh mengalami damai sejahtera, harmonis, kasih yang dari Tuhan, sehingga saling mengampuni, saling memahami antara orang tua, anak, kakak beradik, saudara bersaudara, suami istri, semua baik oleh karena kasih yang Tuhan curahkan dari surga. Demikian juga Tuhan memberkati anak cucu jemaat-Mu dalam studi mereka, dalam karir mereka. Lebih dari semua berkat materi itu, mampukan kami untuk semakin mengasihi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami dengan memberitakan kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada mereka yang belum percaya. Terima kasih ya Bapa di surga. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk kembali kepada tugas tanggung jawab kami masing-masing.
Mampukan kami di dalam semua tugas tanggung jawab kami itu untuk memberitakan kasih Kristus kepada mereka yang belum percaya. Terima kasih ya Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kiranya kasih yang dari Allah Bapa, anugerah yang dari Yesus Kristus, hadirat persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput orang percaya. Di dalam nama Yesus yang penuh kuasa kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Doa nikmat. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Yang berlatih silakan tinggal sini.